Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Arif Rahayu. Di sini kita akan melaksanakan wawancara, tapi mungkin base-nya sedikit santai dengan narasumber kita. Mungkin bisa diperkenalkan nih Mas, dari kampus mana dan siapa sih Mas nih datang ke sini? Oke, baik, terima kasih Mas Arif. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Bestan Deolhak. Panggilannya Bestan. Saya selaku koordinator wilayah Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional untuk wilayah Yogyakarta. Dan kebetulan saya berkampus atau pendidikan di kampus Taman Siswa Universitas Sarjana Wira Taman Siswa, Prodi Informatika. Dan asal saya dari Lombok. Oh, dari Lombok ya, okay. NTB. Nah, jadi itu ya teman-teman. Selanjutnya mungkin saya di sini izin Mas, karena di sini maksud dan tujuan kami mewawancarai Mas Bestan itu untuk memenuhi standar mata kuliah di kepemimpinan di Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya mohon izin untuk ketersediaan waktu Masnya untuk mungkin sekitar 15 sampai 20 menit ke depan ya, untuk kita membahas seputar topik kepemimpinan di era digital pada hari ini. Mungkin langsung aja ya Mas. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kita akan dibagi menjadi 5 aspek. Jadi ada aspek nilai integritas dan kejujuran. Kemudian ada yang kedua itu pengambilan keputusan dalam situasi sulit. Kemudian yang ketiga itu ada sikap terhadap korupsi, gratifikasi atau konflik kepentingan. Kemudian yang keempat ada tekanan sistem dan budaya organisasi. Dan yang terakhir ada aspek keteladanan dan tanggung jawab seorang pemimpin. Temanya pemimpin semua ya? Oke, pemimpin semua, karena topik kita awalnya pemimpin. Oke, mungkin langsung aja untuk pertanyaan pertama ya Mas, di aspek nilai integritas dan kejujuran. Sebagai koordinator wilayah di komunitas informatika yang bisa dibilang berbasis sukarela, bagaimana sih Mas Bestan ini menyelaraskan standar integritas pribadi dengan ekspektasi anggota yang beragam? Jadi ketika menghadapi situasi di mana ada sistem pengawasan formal yang memantau tindakan Anda. Izin jawab ya Mas Arif. Jadi untuk menerapkan dalam saya memimpin sebuah organisasi, apalagi yang ditanyakan tentang integritas dan kejujuran, sebenarnya dalam saya untuk niat saya sebagai pemimpin itu adalah apa ya? Saya ingin membagikan apa yang menjadi pengalaman saya gitu. Saya kan kebetulan saya nggak hanya mengikuti satu organisasi saja, tapi saya mengikuti banyak organisasi yang dimana organisasi ini di dalamnya itu terdapat banyak individu-individu, dan ditambah individu itu mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Dan kita bercangkup lagi ke Permikomnas yang himpunan saya pimpin itu, ini kan terdiri dari banyak kampus. Pasti pola pikirnya akan beda-beda. Niat saya pengen menjadi seorang pemimpin itu untuk menerapkan integritas saya. Saya pengennya, intinya saya mau menjadi apa ya, menyelaraskan orang itu tetap pada kebaikan gitu. Kebaikan. Apa yang saya dapat karena menjadi seorang manusia pun ya, manusia itu ya dimana kita harus apa ya, menerapkan kebaikan itu kepada ke seluruh elemen gitu, seluruh sesama manusia juga. Karena terkadang ada manusia yang pola pikirnya terlalu terlalu keras, apa bahasanya, egois gitu ya. Egois. Terus ada yang terlalu anarkis gitu. Jadi saya pengen apa ya? Saya pengen mengerti teman-teman dari golongan tertentu, kelompok tertentu, biar saya menyelaraskan satu tujuan gitu. Kan kita beda-beda, sama dengan kayak Indonesia gitu. Indonesia ya kan terdiri banyak suku, ras, pulau, agama. Nah di situ saya pengen lihat, saya tuh pengen bagaimana sih bisa terjadinya satu tujuan gitu.
Jadi seperti itu. Intinya kita menjadikan nilai-nilai kebaikan teman-teman. Oke, jawaban yang sangat menarik ya seputar integritas tersebut. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi di dalam dunia teknologi ini yang mungkin bergerak cepat ya, kejujuran itu kan biasanya seringkali diuji oleh jalan pintas. Nah, pernah nggak sih Mas Bistan ini berada dalam posisi di mana bersikap jujur mengenai kapasitas komunitas Mas Bistan, tapi itu malah membuat kehilangan peluang besar. Nah, jadi bagaimana Anda memaknai integritas dalam momen tersebut? Ini tentang pengambilan keputusan ya. Yang tadi saya bilang tadi, kita dalam organisasi atau dalam sebuah komunitas kita kan gak hanya satu pikiran. Semua punya pandangan yang beda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi di situ ada tantangannya. Bagaimana cara pikir kita yang beda-beda ini, cara pandang kita yang berbeda-beda ini, yang terdiri dari beberapa banyak individu, dari beberapa kelompok, dari beberapa kampus, itu bagaimana bisa jadi satu tujuan gitu. Ya itu tantangannya. Memang pengambilan keputusan itu memang kan saya sebagai koordinator ya, sebagai yang memimpin, nah di situ harus mengambil andil. Apa yang menjadi jalan tengahnya, apa yang menjadi apa ya? Ibaratkan jadi keuntungan semua bersama gitu. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang yang didiamkan atau diemin, disepelekan gitu. Jadi semua keputusan yang saya ambil itu harus berpihak kepada semua orang. Jangan terjadi ketimpangan gitu. Ya. Ibaratkan saya yakin juga pemimpin-pemimpin yang lain, atau kita bahas pejabat ya, pejabat juga kan tidak luput dari sebuah pemimpin, seorang pemimpin ya. Lagi di negara kita, negara yang konstitusional, negara hukum, di mana pemimpin juga harus menaati demokrasi, terus pengambilan keputusan juga harus tidak semena-mena, makanya ada undang-undang gitu. Sama juga di organisasi pun begitu gitu. Dimana jadi kesimpulannya pengambilan keputusan itu tidak hanya dilandasi dengan sudut pandang saya sendiri gitu, tapi dilandasi dengan keputusan bersama. Kita kaji, kita buat sebuah forum, ketika ada masalah atau ada problem itu kita selesaikan dengan cara planning secara rasional gitu. Jadi seperti itu ya, Cara musyawarah ya. Iya. Oke, baik sekali. Mungkin kita lanjut ke aspek yang kedua, itu ada pengambilan keputusan. Tapi mungkin udah disinggung tadi ya. Jadi aspek ini keputusan dalam situasi sulit. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin dari pertanyaan tadi mungkin Masnya bisa menceritakan sebuah momen di mana saat mengambil keputusan sulit itu menjadi pilihan yang mungkin memiliki resiko yang sama-sama besar. Nah, nilai dasar apa sih yang membuat Anda itu menjadi titik di mana harus berpegang teguh pada prinsip integritas tersebut? Saya punya cerita, tapi bukan di organisasi yang sekarang, tapi saya hampir sama permasalahannya di organisasi yang saya sekarang ini. Juga untuk apa ya, kayak pengambilan keputusan itu, saya punya contoh ketika kan buat acara yang dimana dalam acara itu kita punya dana anggaran, punya rencana sedemikian rupa, konsep acara sedemikian rupa bagaimana. Nah di situ adalah terjadi kendala gitu, kendala di mana dana anggaran itu over budget dan kita punya anggaran tidak mumpuni dalam anggaran itu. Nah di situ keputusan seorang pemimpin untuk mencari solusi di situ. Bagaimana cara kita menyelesaikan itu gitu. Tapi di situ saya sebagai pemimpin yang tahu permasalahan itu, kan teman-teman lain yang di struktur kepanitiaan itu tidak tahu masalah yang kayak gitu. Nah di situ ibaratkan saya seorang pemimpin harus bisa mencari jalan tengahnya tuh. Bagaimana cara kita tetap acara berjalan walaupun dengan masalah yang tadi gitu. Jadi kesimpulannya ya tetap kita mencari jalannya dengan penuh tanggung jawab, walaupun
hasilnya ke depan nanti, jeleknya nanti itu bisa kita perbaiki di ke depan hari. Jadi seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari sisi masnya tuh gimana sih cara menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga solidaritas anggota di komunitas dengan kewajiban untuk mengambil tindakan tegas ketika terjadi pelanggaran etika dari salah satu anggota di komunitas Anda? Gini, ini banyak sekali kalau ngomong masalah SDM di organisasi, banyak sekali ya. Benar sekali. Ada anggota yang pasif, ada anggota pasif, yang aktif. Nah, di mana sebenarnya di organisasi itu kan kita punya sebuah peraturan. Kalau di organisasi namanya ADRT. Kalau di sebuah konstitusi atau negara itu namanya undang-undang. Nah, di situ kita membuat peraturan, ketentuannya jikalau di dalam organisasi itu anggota-anggotanya tidak melakukan tanggung jawabnya, ya otomatis kan mendapatkan sanksi. Sama halnya dengan kehidupan kita sekarang. Kita hidup di negara bangsa dan negara ini nih, kita punya peraturan, ya kan? Ya, kita punya peraturan. Dimana kalau kita melanggar peraturan itu, contoh lah, kalau di peraturan lalu lintas. Kalau kita memakai helm, tidak mempunyai surat-surat kendaraan yang lengkap, kita kan mendapat sanksi itu. Nah, di situ sama saja. Kita kalau untuk mengatasi kayak gitu, kita berarti pada peraturan yang ada di dalam lembaga atau organisasi tersebut. Karena itu tujuan kita untuk menaati peraturan itu. Karena kan dalam organisasi juga ada namanya pengambilan keputusan. Saya rasa juga di organisasi atau di tempat-tempat lain punya cara pengambilan keputusannya bersama gitu. Nah, untuk menghasilkan peraturan dan keputusan itu. Ini seperti itu. Itu cara biar kita bisa adil gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin kita masuk ke aspek yang ketiga, di mana ada sikap terhadap korupsi, gratifikasi atau konflik kepentingan. Wah, menarik ya. Menarik ya, Mas. Oke, untuk pertanyaannya mungkin dalam ekosistem IT, dunia IT yang mungkin melibatkan banyak vendor dan sponsor nih. Nah, bagaimana cara Anda pribadi nih mendefinisikan batasan antara apresiasi profesional dan gratifikasi yang mungkin itu bisa dibilang dapat mengkompromikan independensi komunitas? Oke, susah nih biasanya. Kemarin saya mau cerita Mas Arga. Kemarin Mas. ada namanya di organisasi kita namanya Musuil ya, ibaratnya mubes juga, mubes di dalam sebuah organisasi. Nah, di situ kita membuat peraturan di mana kita sebagai organisasi yang independen, tidak berafiliasi dengan kepentingan suatu golongan atau partai politik waktu itu. Nah, di sana saya mengambil keputusan, jikalau kita berpihak ke suatu golongan atau partai politik, kepentingan politik kan gitu kan. Nah, di sana saya menolak karena kita masih status untuk mahasiswa. Apalagi kita kan terdiri dari berbagai kampus, instansi, kita membawa nama instansi ya. Nanti biar tidak salah kaprah, saya menolak peraturan organisasi ini yang saya ikutin, Permikomnas ini tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Akan tetapi saya menggarisbawahi, tapi kita harus mendukung tujuan dari pemerintah. Saya tidak tidak mendukung partai politik. Kan partai politik kan hanya golongan tertentu. Kan partai politik kan banyak punya tujuan tertentu masing-masing kan. Nah, kalau saya untuk mendukung program pemerintah, apalagi ditambahkan sekarang pemerintah kan punya visi di mana kita sebagai agen of change dan kita menuju Indonesia Emas 2045 ya, itu saya ikut andil dalam untuk membantu pemerintah, tapi tidak membantu suatu golongan atau partai politik. Nah, di situ tuh sama di Permikomnas juga pengennya saling support terhadap instansi-instansi yang lain. Kayak contoh, ini kan pemerintah juga sebenarnya punya tujuan yang bagus. Nah, jikalau kita mempunyai tujuan yang sama, kenapa kita tidak bekerja sama gitu sama pemerintah? Apalagi kan kita kan di negara ini ya, kita
apa bahasanya, kita diatur oleh undang-undang yang dimana itu pemerintah yang membuat gitu. mengaviasi gitu, yang membuat jembatani gitu. Samanya halnya kayak gitu mengenai tentang apa tadi, politik gratifikasi. Nah, gratifikasi, kalau gratifikasi ya balik lagi, kalau hanya kepentingan untuk pribadi atau golongan tertentu, partai politik, itu saya sangat menolak tentang gratifikasi kayak gitu. Tetapi untuk menunjang kebersamaan, misalkan biar tidak belibet ya, misalkan nanti saya nih audiensi ke instansi atau pemerintah, contoh Kominfo. Nah, di Kominfo kita diberi space untuk bikin acara, disupport untuk tempat kan, untuk bikin acara, disupport SDM kah, materi dan sebagainya macamnya. Nah, itu kita terima gitu, karena kan pemerintah emang harus mewadahi kita, memfasilitasi kita juga kan, sebagai organisasi perhimpunan mahasiswa kan. Ya bohong lah kalau pemerintah cuma menikmati ininya sendiri, menikmati hasil dari diri sendiri, kan harus juga berimpact ke masyarakat, rakyat. Jadi seperti itu untuk mengenai politik atau gratifikasi yang selama saya ini alamin gitu, Mas Arif. Menarik sekali. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika Anda nih ditawari bantuan pendanaan besar pada komunitas, tapi ada syarat yang secara tidak langsung itu memberikan keuntungan pribadi atau akses data yang melanggar privasi anggota. Nah, bagaimana Anda untuk mengomunikasikan penolakan tersebut kepada anggota yang mungkin sangat membutuhkan data tersebut? Dananya nih untuk mungkin event organisasi. Iya. Tetap untuk organisasi dan berdampak semua gitu. Iya. Tadi kita disupport dana kan? Iya. Support dana dari suatu komunitas ya. Komunitasnya apa nih? Bersih IT atau mungkin partai politik kan beda lagi. Kalau partai politik itu keuntungan partai itu mungkin sejenis itu lah Mas, sejenis itu yang komunitas tadi, komunitas. Ini sekarang kan di Perikomunitas ada komunitas, kita juga bekerjasama sama komunitas IT ya, komunitas namanya Dantos Korea. Nah, di situ kita sebenarnya dibantu dalam segi ini ya, bukan pendanaan atau apa, tapi materi kayak SDM untuk penyaluran tentang ilmu-ilmu teknologian gitu, ilmu-ilmu IT gitu. Dan di sana kita minta untuk super pendanaan. Tadi yang Mas Arif bilang, jikalau nanti saya dapat suntikan dana, bantuan dana di mana melanggar privasi privasi anggota, ya itu tetap kita bakal komunikasikan terhadap anggota yang keberatan dalam kita mengambil pendanaan itu. Intinya itu musyawarah sebenarnya. Kan kita kalau organisasi cakupannya masih seputar organisasi ya. Kalau udah ranah yang lebih besar tuh ya ranah pemerintahan gitu. Kalau masih dalam skala organisasi itu masih cukup kita musyawarahkan terhadap anggota-anggota. Sebenarnya kan karena melanggar privasi anggota itu banyak jenis-jenisnya. Nah, saya pengen tahu gitu, melanggar yang dalam kutip apa gitu. Contohnya apa gitu, Mas Arif? Mungkin contohnya kayak misalkan dari anggap aja event ya Mas. Event ini ada, kita butuh dana nih, tapi kita tuh mau butuh dana tersebut dari lembaga atau apa, tapi mereka tuh minta data kita, dari anggota-anggotanya, entah mungkin itu kan bisa dibilang melanggar privasi dari anggotanya ya. Nah, ini tapi itu ya kita sebenarnya sangat butuh juga dananya. Tapi gimana? Nah, kalau ini kan saya sebenarnya kalau pribadi saya nggak suka mencari sponsor, tapi kita harus mengasih data privasi gitu, data kita gitu. Iya. Contoh lah, saya belak-belakan aja. Saya membuat event nih, kemarin cari sponsor ke bank lah gitu. Biasanya bank tuh mau ngasih support dana, akan tetapi feedbacknya dia minta data-data dari anggota organisasi tersebut. Yang di sana sebenarnya saya nggak setuju sebenarnya konsep kayak begitu, karena kita tahu sendiri kan kita juga mahasiswa IT ya. Apalagi ranah
data itu sebenarnya Hubungan dengan data sangat sangat bahaya banget gitu ya. iya, sangat krusial. Ya intinya saya nggak mau ya kayak gitu. Tapi ada lagi anggota yang memang belum paham tentang kayak begitu. Ya dia mau aja ikut, manut-manut aja gitu. Walaupun dia nggak tahu datanya tuh penting apa gitu harusnya. Kalau saya pribadi saya nggak mau yang seperti itu. Yang kita butuh dana tapi digantikan dengan data kita. Sama aja. Kita menjual data diri kita sendiri kan. Betul. Itu tanda kutip aja itu. Kalau saya mencari sebuah dana atau sponsorship untuk membantu kegiatan tuh nggak harus menjual data kita. Kayak beda lagi halnya kalau kita dikasih support dana dan kita ngasih feedback untuk apa ya, kita memberikan sebuah dedikasi atau sebuah apa ya, pengabdian ke pihak sponsor. Kayak kan kita berbasis IT, kita buatkan game project atau apa gitu, sebuah permintaan lah gitu, ada timbal baliknya. Kalau data masih saya kurang setuju kan kalau sekarang data. Seperti itu. Jadi harus bersih lah ya Mas. Iya. Mungkin kita masuk ke aspek yang keempat. Di sini ada tekanan sistem dan budaya organisasi nih. Nah, mungkin seringkali tekanan sistem di luar komunitas, mungkin seperti birokrasi atau tuntunan industri, itu mau memaksa pemimpin untuk berkompromi dengan nilai-nilai idealnya. Nah, gimana sih cara Anda itu menjaga agar budaya organisasi itu dipersatukan pada komunitas informatika di Yogyakarta ini tetap bersih, tetap steril di pengaruh negatif sistematik tersebut? Sebenarnya apa ya, kalau kita ada tekanan dari luar itu sebenarnya selama ini ya saya belum ada tekanan dari komunitas atau kelompok tertentu yang menekan kita dari luar. Tapi kalau itu terjadi, saya mengantisipasinya ya balik lagi sih untuk memusyawarahkan dengan teman-teman dalam anggota untuk bagaimana enaknya nih berjalannya roda keorganisasian kita gitu. Tetap kita musyawarahkan apa yang jadi kendala kita. Misalkan ada kelompok tertentu yang menyudutkan kita, yang menjadi diberi tuntutan kita seperti ini, kan kita berbasisnya independen, organisasi independen, walaupun Permenkumham ada yang pusat, tapi kita punya hak otonominya di daerah masing-masing. Itu kita sama-sama pengen memajukan organisasi gitu. Kalau itu kan dari alumni itu demisioner itu sebenarnya ada ya pada akhirnya kan dia alumni itu yang membangun organisasi ini sebelumnya. Yeah. Pasti organisasi alumni atau demisioner itu menuntut untuk kepengurusan yang sekarang ini lebih baik dari kepengurusan sebelumnya. Itu pasti ada karena kemauan dari alumni itu pengen tetap berjalan organisasi yang dia udah bangun tetap kita jalankan biar sesuai jalannya gitu, tidak menyimpang gitu. Selanjutnya bagaimana Anda itu memastikan bahwa nilai-nilai anti korupsi, tapi ini bukan sekadar slogan di komunitas saja, Mas. Jadi melainkan telah terinternalisasi menjadi perilaku sehari-hari di setiap anggota nih. Nah, terutama dalam pengelolaan aset atau dana di komunitas. Jadi ibaratnya kita nggak korupsi lagi komunitas kita sendiri. Gimana tuh? Saya mau sedikit cerita. Saya pernah ditawari lah. Ini di organisasi yang saya yang lain ditawari mengenai bisnis yang memberatkan mahasiswa yang lain. Contoh lah ya, kita membuat korsa. Saya yakin teman-teman di organisasi
ada yang divisinya di bidang pembuatan baju atau pembuatan korsa dalam kepanitiaan gitu. Nah di situ kan kepanitiaan bilang dengan harga nominal segini, tapi dari panitia mengambil segini gitu. Ibaratkan apa ya, contoh lah, ditaruh korsa kita jual 150.000, tapi dengan harga ke tengkulak atau ke vendor itu sekitar setengahnya. Itu kan sangat jauh ya, sangat jauh besar gitu harganya. Nah di situ sebenarnya saya kalau masih ranah mahasiswa, kita sama-sama masih mahasiswa ya, belum bekerja, tidak ranahnya bisnis gitu. Lagi tiap angkatan pasti punya kayak gini nih. Tiap angkatan mahasiswa baru itu disuruh buat beli baju angkatan atau apa gitu. Untuk masa PKKMB-nya atau apa? Orientasi gitu. Ya ditaruh harga segini, memberatkan banget. Itu saya sebenarnya nggak mau kayak begitu. Tidak memberatkan kita karena ranahnya masih mahasiswa, bukan kita organisasi dibuat jadi ladang bisnis. Iya gitu. betul. Enggak, bukan begitu. Beda lagi kalau kita tidak menggunakan organisasi, tapi kita di luar organisasi buat ladang bisnis itu gitu. Tapi dengan jalur channel-channel dari organisasi. Kalau masih menggunakan channel organisasi, oke. Tapi kalau udah membawa nama organisasi itu kurang buat saya. Di situ saya menerapkan keseharian saya. Saya nggak mau mengambil sepeser pun keuntungan dari teman-teman mahasiswa, karena saya rasa tahu beratnya jadi mahasiswa tuh, apalagi kita ngekos kan, iya kan, betul. Dengan duit dapat uang bulanan segini, kiriman segini, pasti memberatkan ya bagi mahasiswa kayak gitu. Di situ saya mengambil permasalahan teman-teman mahasiswa yang kendalanya di dalam finansial atau ekonomi gitu. Di situ kita andil. Jadi seperti itu. Kita harus melihat juga kondisinya. Gimana Mas Rif? Jadi jangan terlalu ya mungkin kalau misalkan ditaruh di kas di komunitas untuk ibaratnya modal untuk kedepannya mungkin bisa ya Mas, atau gimana tuh? Kalau dari saya bisa, akan tapi tidak mengambil. Nah kalau saya kan cerita lagi sedikit lagi nih, saya belum selesai, ada part yang belum selesai. Jadi pas menerapkan, kita bilangnya ke mahasiswa yang baru nih kan, mahasiswa yang baru bahwa harga korsa 150. Nah kita adakan sosialisasi bahwa harga korsa itu segini gitu. Nah dimana ntar di sosialisasi itu, ketika ada mahasiswa yang tidak setuju dengan harga segitu, bisa mengajukan gitu, bahwa dengan banding diturunkan gitu, supaya kita tidak mengambil keuntungannya yang berlebih gitu. Nah, kalau keuntungannya hanya untuk menutup dana operasional kita kan sebagai dana capek ya gitu bahasanya ya, keuntungan capek itu it's okay gitu. Kalau dari saya gitu, kalau urusannya sudah menguntung ngambil banyak itu kan, ya balik lagi ke kan mahasiswanya keberatan nggak? Kalau orangnya finansialnya mumpuni semua, ya kaya ya udah oke gitu. Karena ini pengalaman saya, banyak mahasiswa yang masih kendalanya di finansial ekonomi gitu. Makanya di situ saya ambil, kita jangan terlalu banyak mengambil dari mahasiswa. Ambil ya dari orang-orang yang pembisnis yang butuh kita gitu. Oke. Jadi selanjutnya kita masuk ke aspek yang terakhir nih, aspek kelima itu ada keteladanan dan tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, untuk pertanyaannya, dalam kepemimpinan Mas Bistan ini seringkali mungkin memikul tanggung jawab di kesalahan tim, atau komunitas ya. Nah, pernah terjadi kegagalan nggak sih antara integritas dalam komunitas Anda? Dan bagaimana cara Anda itu menunjukkan tanggung jawab sebagai pemimpin tanpa harus mengorbankan martabat anggota yang bersalah ini? Oke. Saya ngambil di pengalaman saya di organisasi yang lain.
di mana saya menjadi ketua panitia sebuah event gitu. Sebuah event, ketika acara berjalan di sana terdapat kendala, di mana acara itu, di mana anggotanya yang apa bahasanya, yang punya tanggung jawab itu lepas dari tanggung jawabnya. Nah di situ pemimpin tuh hadir gitu. Saya kan sebagai ketua panitia yang mengambil tanggung jawab itu gitu. Walaupun anggotanya udah hilang semua gitu. Kemarin ini baru beberapa bulan nih saya menjalankan acara itu. Contohnya waktu itu divisi acaranya nggak ada, divisi acaranya nggak ada, yang seharusnya dia menghandle acara itu. Disitulah saya mengambil alih gitu, mengambil alih, walaupun terjadi miskomunikasi, saya tetap menjalankan karena itu tanggung jawab saya sebagai ketua panitia. Acara ini harus berjalan walaupun kendalanya apa, kendala anggota panitianya apa, tapi acara itu harus tetap berjalan. Karena apa ya, ketika kita sudah menempuh, kita sudah diamanahkan jadi seorang pemimpin yang dimana kita itu sudah punya tanggung jawab, kita sudah memulai, kita harus menuntaskannya gitu. Jangan kita sudah berjalan, kita berhenti di tengah jalan. Lebih baik kita berjalan sedikit daripada tidak sama sekali. Itu lebih baik kita memulai sedikit daripada kita berdiam diri. Nggak apa-apa, perlahan. Kalau bahasanya siapa ya, patah ada, ketika kita tidak bisa terbang, kita berlari saja. Ketika kita tidak bisa berlari, kita berjalan saja. Ketika tidak bisa berjalan, kita merangkak saja. Ketika tidak bisa merangkak, berarti kita masih punya tujuan sampai titik darah penghabisan. Seperti itu mengenai tanggung jawab. Sangat bagus sekali dengan pepatahnya ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Mungkin pertanyaan terakhir ini dari Anda sendiri, warisan nilai kepemimpinannya seperti apa yang Anda tinggalkan bagi penerus koordinator wilayah berikutnya di periode berikutnya? Apakah akan tetap menjadi entitas yang berwibawa, yang bermoral di mata publik Yogyakarta atau enggak? Kalau dari saya, untuk regenerasi selanjutnya, pemimpin organisasi saya selanjutnya, itu saya memberikan hak itunya pada dia sendiri. Tapi tugas saya, misalkan saya sudah jadi misioner, itu hanya memperingatkan atau memberi saran, karena dia punya pandangannya sendiri, pola pikirnya sendiri mengenai cara berjalannya organisasi itu seperti apa, cara memimpin sebuah organisasi itu seperti apa. Kita hanya menugaskan tanggung jawab moral kita tuh yang hanya menyampaikan bagaimana pengalaman kita sebagai pemimpin ke pemimpin yang baru gitu. Itu aja. Kita sudah ibaratkan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gimana? Atau kembali? Betul. Nah itu, ya kita punya masanya sendiri nanti. Ya kepengurusan ini ya masanya sekarang, nanti kepengurusan depan ya masanya masa generasi gitu. Jadi seperti itu. Ya mungkin dari pertanyaan terakhir ini mungkin menjadi penutup dari sesi wawancara, tapi mungkin ini bisa disebut ngobrol santai ya Mas. Nah mungkin itu ya untuk teman-teman. Mungkin dari pertanyaan ini menjadi penutup bagi kita selanjutnya dari topik kepemimpinan di era sekarang ini. Terima kasih untuk Mas Birsan selaku koordinator wilayah di Yogyakarta di Komunitas Informatika ini sudah meluangkan waktu, sudah berbagi pengalaman dan juga pengetahuan seputar kepemimpinan di komunitas wilayah di Yogyakarta ini. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan ataupun di kesempatan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap